Bab 169. Semua orang baru saja bertarung sampai mati, tapi sekarang mereka semua ingin sekali membiarkan Charlie mengatur seluruh Aurous Hill, bahkan seluruh area metafisika Nangwang, dan tidak ada yang keberatan dengan Charlie. Mereka belum pernah melihat dewa seperti Charlie, yang dapat menarik guntur surgawi dalam satu kata. Ini adalah alam metafisika, kekuatan supernatural yang tidak berani mereka bayangkan. Melihat Jinghai yang tersambar petir di tanah, dia tahu bahwa kekuatan Charlie tak terduga. Membiarkan orang seperti itu mengatur semua orang, tidak hanya semua orang diyakinkan, tetapi mereka juga berharap mendapatkan nasihat Charlie. Charlie sedikit mengernyit, dan berkata kepada semua orang, saya bukan anggota metafisika, dan saya biasanya tidak belajar Feng Shui, dan saya tidak tertarik pada metafisika. Di masa depan, biarkan Feng Wei Bao bertindak sebagai agen untukmu. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang yang hadir membuka mulut mereka karena terkejut. Guntur langit barusan telah mengejutkan pikiran mereka. Tuan Wade masih mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan metafisika Feng Shui. Dan dia bukan orang dalam metafisika? Apakah ini hanya kepentingan sesaat orang lain, hanya memanggil beberapa gemuruh langit untuk dimainkan? Pakaian. Layanan modal. Kerumunan itu diam, dia melihat mereka, yang lain menatapnya. Feng Wei Bao menatap Charlie ragu-ragu, dan berkata dengan hormat, merupakan suatu kehormatan untuk berbagi kekhawatiran untuk Tuan Wade. Mulai sekarang, saya ingin meminta Anda teman-teman untuk mengurus masalah ini. Saya akan mengurus masalah kecil sendirian, dan kemudian datang untuk meminta nasihat dari Tuan Wade. Suasana yang bermartabat sangat rileks. Tai Lai, orang terkaya di Hai Cheng, segera berjalan dan berkata dengan suara hormat, saya berterima kasih kepada Tuan Wade atas langkah ini dan ingin menawarkan cek senilai 80 juta untuk menunjukkan kekaguman saya. Kuo Ming juga melangkah maju, merasa malu, dan berkata, terima kasih, Tuan Wade, karena telah menghilangkan kerugiannya. Mulai sekarang, Kuo Ming akan mendengarkan setiap pengiriman dari pemimpin tertinggi Nangwang. Ingin mendengarkan? Ketika kerumunan melihat kedua pria itu melangkah maju untuk menembak kuda mereka segera tidak mau ditinggalkan, dan mereka menyanjung Charlie. Feng Wei Bao berkata, perjamuan hari ini, keluarga putih mensponsori 150 juta. Awalnya bonus untuk setiap pemenang. Sekarang Tuan Wade adalah yang pertama, bonus ini secara alami akan diberikan kepadanya. Solomon masih berlutut di tanah dan tidak berani bangun, dahinya lepas, dan dia buru-buru berkata, Tuan Wade, penjahat tanpa mata, hampir melukai para pahlawan Nangwang, dan mohon maafkan saya. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Solomon, apa kau tidak percaya pada Jinghai sebelumnya? Solomon buru-buru membenturkan kepalanya dan berkata, Mr. Wade, penjahat itu benar-benar dibutakan oleh Jinghai itu. Sekarang saya tahu bahwa dia tidak lebih dari serangga di depan Tuan Wade. Mulai sekarang, penjahat akan tetap membuka matanya dan menyembah Tuan Wade sepanjang hidupnya dengan hormat. Setelah itu, Solomon berkata lagi, Mr. Wade, untuk mengungkapkan permintaan maaf batin penjahat, saya ingin memberikan villa lain kepada Tuan Wade. Setelah saya mengirim seseorang untuk membersihkan, saya akan memberikan kuncinya dan meminta Tuan Wade untuk memaafkan kejahatan saya. Villa? Charlie sedikit mengernyit. Untuk nilainya, sebuah villa bukanlah apa-apa. Namun, jika dia membelinya sendiri, pasti tidak pantas. Lagi pula, tidak ada cara menjelaskan sumber dana kepada istri. Tetapi jika seseorang ingin memberinya satu set, lalu mengapa dia harus sopan? Toh, saat ini keluarga masih tinggal di rumah tua, dan sangat perlu perubahan ke lingkungan yang lebih baik. Adapun Solomon ini memang sedikit penuh kebencian, tapi sepertinya dia memiliki sikap penyesalan yang dalam dan tidak bersalah atas kematian. Jadi Charlie mengangguk dan berkata, jika kamu tertarik, mari kita lakukan ini. Jika itu sampai ke tangan saya lagi di masa depan, saya tidak akan pandai berbicara. Bab 170. Solomon sangat gembira dan dengan cepat berlutut dan berterima kasih padanya, terima kasih Tuan Wade karena telah mengangkat tangan Anda. Penjahat harus merenungkannya dengan serius dan tidak akan pernah ada lagi lain kali. Baik. Segera, dia melihat ke arah Qin Gang, yang penuh ketakutan. Dengan acuh tak acuh bertanya padanya, Qin Gang, apakah keluargamu mengira Charlie menipu uangmu? Qin Gang tiba-tiba melembutkan kakinya dan berlutut di tanah dengan keras, dan berkata dengan ngeri, aku tidak berani. Saya hanya bingung sejenak dan sedikit ragu tentang Tuan Wade.
Sekarang saya benar-benar yakin bahwa Tuan Wade adalah ahli metafisika yang sesungguhnya. Saya mencari pengampunan. Setelah selesai berbicara, dia meraih Stephen yang ketakutan dan konyol, dan berteriak dengan marah, "Bastard King, berlutut." Stephen sudah gemetar ketakutan, dan Qin Gang berteriak, langsung berlutut, dan berkata dengan gemetar, "Mr. Wade, saya salah Tuan Wade. Maafkan saya benar-benar tidak bermaksud meragukan Anda." Qin Gang menjabat tangannya dan memberinya mulut yang besar, dan kemudian dia menampar satu sama lain dengan backhand, menampar belasan kali berturut-turut, menyebabkan pipi Stephen membengkak menjadi kepala babi. Stephen tidak berani bergerak, dia berlutut di tanah dan menangis. Pada saat ini, dipukuli bukanlah apa-apa baginya. Dia paling takut Charlie akan langsung merekrut Jinghai yang mirip petir di langit dan menghancurkannya sampai mati. Wajah tampan Auswei di sebelahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan menjadi master dengan kekuatan magis yang hebat. Awalnya, dia masih sedikit marah dengan Charlie di dalam hatinya, dan merasa bahwa dia harus mencari kesempatan untuk membalas dendam Charlie, seorang murid, tetapi sekarang tampaknya pihak lain begitu kuat sehingga dia hanya bisa menyembah. Dia takut Charlie akan marah kepada adik laki-lakinya, Stephen, jadi dia berlutut dan memohon, "Mr. Wade, adik laki-lakiku masih muda dan cuek. Mohon maafkan dia kali ini." Melihat bahwa ketiga keluarga Qin berlutut di depannya, Charlie berkata dengan tenang, "Adalah baik bahwa Anda memiliki sikap yang baik untuk mengakui kesalahan Anda, jadi saya tidak akan menyebutkan ini untuk saat ini, tetapi jika ada hal serupa di masa depan, jangan salahkan aku karena kejam." Begitu keluarga Qin mendengar kata-kata ini, keluarga itu buru-buru menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih seolah-olah mereka mendapatkan amnesti. Warnia berdiri di luar kerumunan, menyaksikan pemandangan ini di matanya, merasa bersemangat dan campur aduk. Sebelum hari ini, dia selalu berpikir bahwa Charlie hanya sedikit pandai dalam barang antik, tetapi latar belakang dan latar belakang keluarganya biasa saja, jadi dia bukan pria besar. Tanpa diduga, dia ternyata menyembunyikan kekuatannya. Adegan hari ini benar-benar mengejutkan Warnia untuk berbicara. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu seumur hidupnya. Pada saat ini, Charlie mengambil langkah lebih tinggi, menatap orang-orang yang hadir, dan berkata dengan dingin, "Dengarkan aku." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera menatap Charlie, menunjukkan rasa hormat penuh, dan tidak berani bersuara. Charlie melihat ke sekeliling kerumunan dan dengan tegas berteriak, "Dari pintu ini, tidak ada yang bisa menyebutkan apapun kepada dunia luar tentang masalah hari ini. Kalau tidak, aku akan membiarkan dia merasakan nasib Jinghai." Ekspresi semua orang tercengang, dan tampaknya Tuan Wei tidak ingin mewariskan identitas dan kekuatannya. Dia benar-benar master yang sangat rendah hati. Berbeda dengan Jinghai yang terkenal, yang memiliki sedikit teknik kucing berkaki tiga, dia akan pamer di depan umum di mana-mana. Dibandingkan dengan Tuan Wade, dia sama sekali tidak berharga. Lebih dari bersalah. Akibatnya, semua orang mengepalkan tangan dan membungkuk, "Kami akan mengikuti instruksi Tuan Wade." Charlie mengangguk puas saat ini, dan berkata, "Kalau begitu, kita akan pergi sekarang."